Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Pak Yanto ya. Pada hari Rabu tanggal 3 bulan Februari 2021. Sekarang kita ada pelajaran matematika lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang pengolahan data. Yang pertama, mengumpulkan data, terus menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Nanti kita akan pelajari itu. Sebelumnya mengingatkan ya, kemarin masih ada yang diminta membuat tabel untuk latihan 1, nomor 1 dan nomor 3. Yang nomor 3-nya tidak dibuat tabel dulu, maksudnya nggak dibuat tabel, jadi langsung di tabel ini. Jadi ini kan hanya data acak ya, data acak harusnya dibuat seperti ini perintah kerjanya ya. Nanti tolong baca dulu arahannya ya, kalau nggak jelas bisa tanya ke Pak Yanto lewat WhatsApp. Oke, kita langsung masuk ke menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, kita sudah masuk ke bagian menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Pak Yanto perlihatkan. Oke, Pak Yanto geser dulu ke atas ya. Kamu telah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk diagram tabel ya. Selain dalam bentuk tabel, data juga yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar ya. Di sini ada contoh tabel banyak ikan di tambak atau di kolam ya, kayak kolam gitu. Milik Pak Reza. Di sini ada jenis ikan dan banyak per ekor ya. Di sini ada jenis ikan lele, banyaknya 550 ekor atau 550 ikan ya, ikan lele. Kemudian mujair, banyaknya 450. Kemudian bawal 350 dan gurami 400. Langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel batang atau diagram batang yang dari tambak ikan milik Pak Reza ya. Nah, di sini kita bikin, nanti kamu buat juga ya nanti ya. Di sini tapi di latihan bukan yang ini ya. Di sini ada diagram batang. Ini ada banyak ikannya dari 100 ekor, 200 ekor, 300 dan sampai 600 ekor. Di sini kalau tengah-tengah berarti 50 ya. Di sini antara 100 dan 200, di sini berarti 150 ekor. Di sebelah sini ada jenis ikannya, ada lele, mujair, bawal dan gurame ya, atau gurami. Ini ada keterangannya, tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan ekor pada sumbu tegak. Buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel ya. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Coba cek ya, kita cek. Ikan lele ada 550 ya, berarti garis batang yang tegaknya di sini ya, diagram batangnya. Kemudian yang mujair 450, benar ya di sini. Bawal 350, benar ya. Gurami 400, seperti itu. Kita lanjut. Data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tapi dapat juga dalam bentuk data acak. Jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Oke, Pak Yanto akan buka slide yang di PowerPoint. Oke, kelihatan ya. Sini ya yang tadi yang kita sudah baca. Jadi kita bisa kalau menyajikan ke diagram batang kalau dalam bentuk tabel mudah ya. Kalau dalam bentuk acak kita harus rubah dulu bentuk acak tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Karena kalau tidak dibentuk dalam tabel
dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel, maka kita akan kesulitan membentuknya dalam bentuk diagram batang ya. Nah, ini yang dari buku Pak Yanto pindahkan di sini. Berikut data berat badan dalam kilogram dari beberapa siswa kelas 4. Di sini ada, kalau dihitung ada sekitar 20 siswa kelas 4 ya. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di bawah juga sama. Jadi 10 kali 2 20. Ini perintah kerjanya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Coba kita buka. Nah, penyelesaian, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kita buat, atau nanti kalian buat berat badan tabel seperti ini. Buat 2 kolom dan 6 baris. Yang 1 baris pertama untuk keterangan ini, yang 5 barisnya untuk datanya. Karena kita cek lihat berat badannya, kita cek ada paling ringan ya, walaupun gak ringan. Kayaknya dari 35 ya. 35 kita tulis di sini 35. Kemudian 36 ada ya, 36 atau 36, 37, 38 dan 39. Jadi ada 5 kriteria ya, dari yang paling ringan 35 kg dan yang paling berat 39 kg untuk siswa kelas 4. Kita hitung sekarang banyak siswanya. Dari 35 ngitungnya gini, ke samping kanan biar mudah ya. 35 dari 35, 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Kita tulis di sini 5. Kemudian kita selanjutnya 36 di atas dulu ya. 1 2 3 ya. Kita tulis di sini 3. Sekarang kita ke 37. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 siswa ya. 6. 38 ya, sekarang 38. 1 2 3 4. Oke, kita tulis di sini 4. Dan yang paling berat 39 kg. 1 2 ada 2 aja ya, 2 siswa. Kita tulis 2. Sebelum kita lanjut ke diagram batang, pastikan dulu ini benar nggak datanya. Ini kan ada 20 siswa, kita jumlahkan ini banyak siswa, takutnya kurang atau lebih. 5 tambah 3 8, 8 tambah 6 14, 14 tambah 4 18, 18 tambah 2 20 ya. Jadi ini cocok datanya. Kita lanjut ke diagram batang. Nanti kamu buat diagram batangnya seperti ini. Nanti Pak Yanto edit dulu datanya ya. Nah, di sini Pak Yanto berat badannya dari mulai 35 kg, 36, 37, 38 dan 39. Tadi banyak siswanya 35, ada 5 siswa. 36 ada 3 siswa. 37 kg ada 6 siswa. 38 ada 4 siswa dan 39 kg ada 2 siswa. Oke, seperti ini. Nah, ini udah terbuat ya. Jadi nanti kamu di buku tulis matematikanya buat diagram batangnya seperti ini. Yang berat yang dari jumlah siswanya dari 0 1 2 3 4 5 6 7 siswa ya. Terus ini yang berat 35 kg ada 5 orang, 36 kg ada 3 orang, dan 37 kg ada 6 orang, 38 kg ada 4 orang, dan 39 kg ada 2 orang ya. Ini bentuk banyak diagram batang ya, bentuknya seperti ini. Nanti tugasnya kalian kurang lebih seperti ini buatnya. Ada data acak, kemudian kamu terlebih dahulu buat dulu tabel dulu ini ya.
dalam bentuk tabel dulu, setelah itu dalam bentuk diagram batang. Kalau yang diagram batang langsung dikerjakan dari data acak ini, kalian akan bingung sendiri, karena diagram batang ini bisa disajikan lebih mudah karena sudah ada data tabelnya terlebih dahulu yang seperti ini. Kita jadi lebih mudah memasukkannya dan mendatanya ya. Seperti itu. Coba tugasnya cek. Nah, mengerjakan latihan 3 nomor 3 halaman 152, sajikan datanya dalam bentuk tabel dan diagram batang seperti yang kita tadi sudah pelajari. Maaf. Ingat ya, yang dikerjakannya latihan 3 nomor 3 halaman 152. Karena kemarin yang latihan 1 yang di halaman 146, Pak Yanto mintanya yang dikerjakan nomor 1 dan nomor 3. Ternyata ada yang mengerjakan yang nomor 2 juga dikerjakan ya. Jadi dianggapnya 1 sampai 3, padahal 1 dan 3 berarti hanya 2, bukan 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 3 berarti 3 yang dikerjakannya. Oke. Selamat pagi, selamat mengerjakan.